masyarakat Indonesia menyaksikan kerumunan manusia yang berasal dari kawasan perkotaan berlomba-lomba pergi menuju tempat-tempat seperti Puncak Bogor untuk Pulau Jawa atau Brastagi untuk daerah Sumatera Utara dan daerah-daerah lain yang memiliki banyak pepohonan di akhir-akhir pekan atau juga hari-hari libur. Kita mungkin pernah atau kerap menjadi salah satu di antara mereka. Selain tentunya memang melepaskan penat atas padatnya hari-hari kerja di perkantoran, gerahnya dengan suasana kemacetan, perihnya sengatan terik matahari, pencarian tempat-tempat demikian tentu juga menggambarkan kerinduan akan udara segar yang memang semakin sulit diperoleh. Ya, manusia Indonesia rindu akan udara segar. Namun masalah udara tentu bukan sekadar soal kerinduan untuk menghirup udara segar. Kondisi udara Indonesia yang sudah tidak baik-baik saja saat ini menjadi dalang di balik berbagai gangguan kesehatan. Berbagai penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan, asma, atau bahkan penyakit yang lebih serius seperti serangan jantung dan kanker paru-paru sudah makin banyak di masyarakat Indonesia karena menghirup udara yang sudah tidak baik lagi. Dalam kitab Kejadian, Allah setelah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Manusia yang telah dibentuk dari debu tanah tersebut menjadi bernilai setelah ia diberi nafas yang dengannya mereka hidup. Kita memahami bahwa bernafas berarti proses manusia menghirup udara yang mengandung oksigen untuk kemudian dipakai dalam proses metabolisme sel-sel tubuh. Dan itulah berarti hidup. Maka pemberian nafas hidup menjadikan manusia yang berasal dari debu tanah menjadi bernilai karena hidupnya. Karena itu pula tidak salah bahwa nafas adalah menjadi gambaran sebuah kehidupan. Orang yang tidak bernafas adalah orang yang mati. Untuk bernafas yang menjadi simbol dari kehidupan, manusia itu tentunya membutuhkan udara yang baik. Tanpa udara yang baik, manusia kesulitan untuk bernafas. Dan dengan demikian proses metabolisme tubuh akan terganggu. Dan dapat menyebabkan kegagalan berbagai proses yang akan menyebabkan berbagai penyakit seperti yang telah disebutkan tadi. Pada level yang lebih berat, proses bernafas yang terganggu akan membawa kepada kematian. Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi CNN Indonesia, sebuah perusahaan teknologi yang mengabdikan diri bagi perlindungan kualitas udara yang berpusat di Swiss bernama IQ Air menempatkan Indonesia pada urutan ke-9 dengan kualitas udara paling buruk di dunia pada tahun 2024. Disebutkan bahwa konsentrasi partikel-partikel kecil yang berbahaya yang dalam udara di Indonesia, khususnya di beberapa kota besar, sudah melampaui batas aman bagi paru-paru Indonesia. Demikian juga zat-zat karbon yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang tanpa filtrasi memadai. Juga asap-asap kendaraan bermotor sudah melampaui batas aman bagi sistem pernafasan manusia. Bahkan untuk kota-kota seperti Jakarta, hal ini juga telah menyebabkan berkurangnya jarak pandang. Kalau hal ini tidak segera disikapi, bukan tidak mungkin manusia kemudian harus hidup dengan masker penyaring udara yang harus selalu menempel dan eliminasi manusia terhadap situasi udara yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti dalam film-film yang belakangan ini semakin banyak beredar terjadi di masyarakat Indonesia. Apakah kita mau hal ini terjadi? Tentu tidak. Namun tidak cukup juga hanya berkata tidak. Dibutuhkan komitmen dan tindakan yang nyata untuk memperbaiki kualitas udaranya
dan mengembalikannya ke keadaan baik, yaitu menjadi sumber kehidupan sebagaimana diciptakan Allah sebelumnya. Tentu tindakan seperti penanaman pohon atau penghijauan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan produk daur ulang untuk mengurangi kinerja pabrik, sudah kita ketahui sebagai tindakan yang menjaga kelestarian udara. Namun sekali lagi, tidak cukup hanya mengetahui. Dibutuhkan komitmen dan kesetiaan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, demi keberlanjutan hidup kita. Mari mengembalikan udara sebagaimana diciptakan Allah menjadi sumber kehidupan dan bukan menjadi penyebab penyakit atau bahkan kematian. Santo Fransiskus berseru, mari berbuat sekali lagi sebab kita belum berbuat apa-apa. Mari kita mulai perbaiki kualitas udara sebagai tanda kita mencintai hidup kita yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salam Pace Ebene.